Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil AR kami yang berjudul dengan keuangan pribadi. Di sini kita membuat simulasi keuangan pribadi karena banyak sekali orang-orang kesulitan untuk mencatat dan memantau pengeluaran uang mereka. Terus perencanaan keuangan ini seringkali tidak terintegrasi dan kita juga jarang melakukan simulasi tersebut berbasis data real pribadi kita sendiri. Di sini kita itu menyediakan beberapa fitur-fitur. Lebih jelasnya nanti kita akan show lewat share screen. Awal-awal terlebih dahulu kami akan memperkenalkan rekan-rekan kami. Dengan saya sendiri ada Zairul Alfi Firmansyah dengan NIM belakang 26. saya Saya Frizela Reviano dengan NIM belakang 36. saya Arik Rizky Tarik dengan NIM belakang 27. Saya Karel Febrian dengan NIM belakang 014. Oke, boleh di share screen, Frizel. Oke, Ye. sudah terlihat ya? Sudah. Ya, aku run dulu ya semuanya. Nah, bisa kita lihat di sini ada strukturnya di bagian kiri itu banyak sekali ya navigasinya. Kayak ada dashboard, input data, simulasi investasi, simulasi tabungan, laporan, dan juga eksplorasi data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arik. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian dashboardnya. Dashboard ini berfungsi sebagai ringkasan utama dari kondisi keuangan pengguna. Jadi di sini ada 5 kotak informasi utama yang dapat dilihat. Yang pertama ada total pemasukan. Ini menampilkan jumlah keseluruhan pemasukan yang telah diinput dari pengguna, terdiri dari gaji dan pemasukan lainnya. Lalu ada total pengeluaran yang berarti total pengeluaran yang sudah dicatat, seperti makanan, transportasi, tagihan, dan lain-lain. Lalu ada surplus dan defisit. Ini merupakan hasil perhitungan otomatis dari selisih pemasukan dan pengeluaran. Jika hasilnya positif, berarti pengguna mengalami surplus. Jika negatif, mengalami defisit. Lalu ada tingkat tabungan. Ini menunjukkan berapa persen dari total pemasukan yang berhasil disimpan. Nilai ini dihitung dari surplus dibagi pemasukan lalu dikali 100. Jika belum ada data yang dimasukkan, maka akan muncul NaN seperti di situ. Lalu ada pendapatan bersih. Ini adalah total dari pemasukan dikurang dari total pengeluaran. Di bawahnya dapat dilihat ada tren pendapatan bersih dan juga ada tren defisit dan surplus. Lalu kita ke bagian input data. Di bagian ini pengguna dapat memasukkan seluruh informasi keuangan mereka. Ini dibagi dari 2 kolom, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Yang pertama ada pemasukan, yang ada gaji bulanan. Gaji bulanan merupakan pemasukan utama dari pengguna. Di sini misalnya kita menaruh gaji bulanannya 5 juta. Lalu untuk pemasukan lainnya, ini adalah seperti bonus, hadiah, atau sumber lain yang didapatkan. Kita masukkan di sini 1 juta. Lalu untuk bagian pengeluaran, di sini ada tanggal pengeluaran yang bisa diatur. Kita dapat mengatur tanggal, bulan, atau tahun yang akan setel. Kita taruh untuk tanggal 1 saja. Lalu di sini ada tagihan makanan. Untuk hari ini misalnya kita taruh 30.000. Lalu transportasi sekitar 20.000. Untuk tagihan, tagihan ini bisa seperti tagihan listrik, tagihan kota, tagihan air. Kita misalnya kita taruh tagihan kota saja sebesar 30.000. Untuk lain-lain ini, misalnya ada pengeluaran yang tidak
ekspektasikan. Misalnya kita tiba-tiba ingin sedang baik tuh kita beramal, kita taruh 10.000. Lalu setelah semua ini diisi, kita menekan tombol tambah pengeluaran. Setiap kali tombol ini ditekan, data akan langsung tersimpan secara reaktif. Artinya sistem ini akan langsung memperbarui data yang tampil di dashboard dan grafik, tanpa harus menekan refresh atau reload. Lalu di bawahnya ini ada grafik pengeluaran per kategori atau yang dalam bentuk bar chart. Ini menampilkan perbandingan total dan pengeluaran berdasarkan kategori. Ini membantu pengguna dapat melihat kategori mana yang paling boros atau paling besar dalam menyerap anggaran. Lalu ada tabel data pengeluaran, yaitu data tabel output. Ini merupakan tabel interaktif yang menampilkan semua data pengeluaran, dilengkapi dengan fitur pencarian, filter, dan urutan berdasarkan tanggal atau nominal. Lalu kita bisa misalnya tambah lagi, tanggalnya kita ganti ke tanggal 2 aja. Untuk makanan kita sedang boros, misalnya makanan 50.000. Untuk transportasi 40.000. Untuk tagihan, misalnya kita tiba-tiba harus bayar kos nih. Kita taruh 500.000. Untuk lain-lain tidak ada, kita kosongkan, kita buat jadi nol saja. Tambah pengeluaran. Datanya sudah akan masuk di tabelnya juga ditambah. Nah, untuk data ketiga kita misalnya taruh bulan lain saja. Coba ke atas. Nah, kita taruh di bulan Juli misalnya, tanggal 1. Nah, kita samakan saja semua datanya, lalu tambah pengeluaran. Bisa dilihat dari sini, sudah masuk datanya langsung, dan kita juga dapat melihatnya di dashboard. Kita bisa melihat total pemasukan dan total pengeluaran, surplus defisit, dan tingkat tabungan, dan pendapatan bersihnya. Ini juga kita akan melihat tren pendapatan bersih di sini, yang pendapatan bersih dari 5.320.000 dan di bulan selanjutnya 5.410.000. Lalu ke bawah. Di sini ada tren surplus defisitnya. Kita memiliki surplus dari 5.320.000 kita ke 5.410.000. Berarti kita mengalami surplus. Ya. Lalu selanjutnya bisa dijelaskan bagian laporan dari teman saya. Oke, bisa saya lanjutkan ya. Selanjutnya di sini ada laporan. Di sini ada laporan keuangan karena selain fitur utama seperti pencatatan dan yang tadi, aplikasi ini juga menyediakan fitur pendukung penting yaitu laporan dan juga eksplorasi data. Pada bagian laporan ini, yang pertama, kami ingin mempermudah pengguna dalam mendokumentasikan kondisi keuangan mereka. Eh, Pada pengguna bisa memilih rentang tanggal untuk melihat waktu laporannya. Di sini karena tadi di bulan Juni bisa di tanggal 1 dan Juli juga di tanggal 1. Jadi rentang waktu bulanan. Kemudian kita bisa langsung mengunduhnya dalam format PDF, Word maupun CSV. Di sini PDF cocok untuk dicetak atau disimpan sebagai arsip. Kalau Word ini kita bisa mengedit atau juga menambahkan catatan manual. Selanjutnya yang terakhir ada CSV. Jika ingin pengguna memilih datanya bisa mengolah gitu. Lebih lanjut di Excel atau aplikasi lain. Nah, misalkan di sini aku contohin CSV. Kita bisa lihat juga hasil CSV-nya. Nah, seperti ini hasil CSV-nya. Oke, selanjutnya karena kami menggunakan library R Markdown dari RStudio untuk menghasilkan laporan PDF dan Word secara otomatis berdasarkan data yang sudah diinput tadi. Artinya pengguna tidak perlu mengetik laporan secara manual karena sistem akan menghasilkan laporan dengan rapi dan profesional.
Nah, fitur berikutnya di sini adalah eksplorasi data. Dari data CSV yang udah kita download tadi, kita bisa masukkan ke sini. Data pengeluaran di 2025 ini, langsung kita impor data. Kita bisa lihat data tersebut sehingga bisa melakukan review atau koreksi. Dan yang menarik di sini, kita juga menyediakan statistik deskriptif yang seperti otomatis otomatis ini ada nilai maksimum, minimum, dan juga kuartil atau median atau mean atau rata-rata ya. Dengan begitu, fitur eksplorasi ini berguna bagi pengguna yang ingin melakukan analisis tambahan di luar fungsi utama aplikasi. Eh, yang terakhir juga saya contohkan bisa dengan data lainnya untuk kita coba statistik deskriptifnya. Di sini hard disk CSV ada statistik deskriptifnya juga. Kurang lebih segitu saja. Selanjutnya bisa dilanjutkan simulasi investasi oleh teman saya. Oke, di sini selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan di simulasi investasi. Mungkin sebelum saya menjelaskan, saya akan menje- menjelaskan latar belakangnya itu apa itu dari simulasi investasi. Jadi simulasi investasi itu adalah di era modern saat ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keuangan semakin meningkat. Banyak orang mulai menyadari bahwa hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran saja belum cukup untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti membeli rumah, mempersiapkan dana pendidikan, atau merencanakan pensiun. Namun dalam praktiknya masih banyak individu yang kesulitan untuk memahami bagaimana uang mereka bertumbuh jika ditabung atau diinvestasikan, atau membandingkan strategi keuangan yang paling sesuai dengan kondisi dan tujuan pribadi, dan melakukan simulasi jangka panjang secara mandiri tanpa harus menggunakan software yang kompleks. Selanjutnya di sini ada fitur modal awal, tingkat return, jangka waktu itu per tahun, dan tipe investasinya. Untuk modal awal adalah yaitu jumlah uang yang diinvestasikan dari awal. Untuk tingkat return tahunan atau tingkat pengembalian investasi per tahun dalam bentuk persen. Untuk jangka waktu investasinya dalam per tahun, untuk tipe investasinya ada dua, yaitu bunga majemuk dan bunga tunggal. Di sini mungkin kita mencoba memasukkan modal awalnya itu 3 juta. Hmm, iya. Untuk tingkat returnnya itu 12% dan jangka waktunya 5 tahun. Di sini kita mencoba terlebih dahulu menggunakan bunga majemuk. Nah, coba ke bawah itu. Di sini ada grafik pertumbuhan investasinya. Nah, jadi per tahun itu kita mendapatkan bunga sebesar coba Jel, yang sebesar 60.000 360.000 sampai di tahun kelima. Sampai di tahun kelima mendapatkan hasil 5.287.000. Coba kita ganti menggunakan tipe investasi bunga tunggal. Nah, untuk di bunga tunggal dari grafik melihatkan bahwa tahun pertama juga mendapatkan 360.000, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun kelima mendapatkan 4.800.000. Nah, ini ada hasil investasinya setelah 5 tahun dari bunga tunggal sebesar 4.800.000. Selanjutnya mungkin ke bunga simulasi tabungan. Di sini ada simulasi tabungan. Jadi untuk latar belakangnya simulasi tabungan, menabung merupakan salah satu kebiasaan finansial paling mendasarkan yang diajarkan sejak dini. Namun dalam praktiknya banyak orang masih menunda kegiatan menabung karena merasa hasilnya tidak signifikan atau tidak bisa melihat dampak jangka panjang
dari tabungan rutin. Padahal dengan kedisiplinan dan waktu yang cukup, tabungan bisa tumbuh secara substansial, apalagi jika mendapatkan bunga atau imbal hasil tertentu. Di sini ada fitur tingkat bunga tabungannya, jangka waktu, dan setoran bulanannya. Coba kita masukkan setoran bulanannya 1 juta. Ya, dengan jangka waktunya per tahun, 1 tahun ya. Dengan bunganya mungkin 6%. Ya, setelah kita masukkan, kita mendapatkan grafik proyeksi tabungannya. Nah, ini selama per bulan kita memasukkan 1 juta dan mendapatkan bunga itu sebesar 15.000 sampai ke bulan 12-nya. Coba aja ke atas. Nah, dari hasil proyeksi tabungan menunjukkan setelah 1 tahun kita mendapatkan 17.060.000. Itu pun eh, tadi kenapa bisa mendapatkan 17 juta? Karena tadi saat di input data kita memasukkan dana kita 5 juta. Dah, ini akan dilanjutkan dengan teman saya. Untuk balik ke dashboard, jadi di sini sudah ada ya perhitungannya secara jelas dan gamblang tentang data-data yang sudah kita olah tadi. Nah, mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami tentang aplikasi yang telah kita buat, yaitu kalkulator keuangan pribadi ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, mungkin bisa dicoba buat ngitung-ngitung keuangan teman-teman. Jadi segitu aja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.